Selamat siang, Dr. Yuni. Izinkan saya untuk membawakan jurnal hari ini yang berjudul Autophagy sebagai target potensial pada sarkopenia. Jurnal ini diambil dari Jurnal Cellular Physiology tahun 2015. Pada latar belakang, sarkopenia ini adalah kehilangan massa otot. Dia adalah aktivitas yang kompleks yang di dalamnya terdapat akumulasi atau denaturasi, misfolded, cross-link, atau agregasi dari molekul yang mengakibatkan efeknya penurunan kuantiti dan kualitas pada otot dan menyebabkan penurunan massa dan kekuatan otot. Sarkopenia ini sebenarnya tidak mematikan, bukan faktor yang letal, tapi dapat menurunkan kualitas hidup pada lansia. Sedangkan autophagy ini adalah satu proses fisiologi dan sistem proteolitik untuk mendegradasi konstitusi dari sitoplasma, termasuk di dalamnya agregasi protein dan organel. Di sini dapat terlihat bagaimana otot pada manusia muda dan pada lansia dengan sarkopenia. Ada dua faktor yang dapat menyebabkan sarkopenia, intrinsic factor dan extrinsic factor. Intrinsic factor contohnya adalah inflamasi sistemik, tingginya glukokortikoid, abnormalitas mitokondria yang meningkat, ada peningkatan aging related kehilangan motor neuron dan enflets, peningkatan apoptosis, penurunan dari produksi dari nitrik oksid, rendahnya level androgen, atau penurunan satelit dan aktivitas stem cell. Sedangkan intrinsic faktor yang menyebabkan sarkopenia ini berhubungan dengan kondisi medis pada lansia. Contohnya apabila pasien ini terkena stroke ataupun terkena patah tulang pinggul. Di jurnal ini disebutkan bahwa ada hubungan autophagy ini signaling pada sarkopenia. Autophagy adalah satu proses housekeeping untuk mengeluarkan organel yang disfungsi atau protein yang denaturasi pada sel hidup. Aktivitas autophagy pada otot dia terjadi melalui beberapa signal. Contohnya PI3K atau fosfatodienotosil 3 kinase, myostatin, proteasom, dan pathway autophagy lysosom. Autophagy ini dapat mempromosikan sel hidup ataupun sel dead tergantung bagaimana kondisi. Defisiensi dari basal autophagy dapat mengakibatkan abnormalitas agregasi dari misfolded protein. Sedangkan eksesif dari autophagy ini terjadi pada kondisi medis, contohnya pada stres ataupun akan menginduksi eksesif dari autophagy ini menyebabkan seluler stres yang menginduksi massa otot melalui peningkatan degradasi dari protein. Autophagy ini merupakan satu pathway yang dependent. Ada 3 tipe autophagy yang ditemukan, yaitu makroautophagy, CMA atau chaperone mediated autophagy, dan mikroautophagy. Makroautophagy disebut juga autophagy. Autophagy ini terjadi pada level basal, multi-step proses yang terjadi pada seluruh sel eukariotik. Proses autophagy ini terjadi dari mulai inisiasi dari double layer membran vakuol, elongasi dari double layer membran, sekuestrasi dari sitoplasma, dari bulky sitoplasma, dan pembentukan autofagosom. Terdapat beberapa gen yang merupakan marker dari autophagy. Contohnya Beglin 1 atau ATG6, LC atau ATG dan ATG8. Nah, ini beberapa kondisi yang meningkatkan autophagy, yaitu kelaparan, penyakit, penuaan, cellular response karena eksposur pada kompon toksik, atau partisipasi pada liberasi amino asid dan energi untuk memaintain atau memperoleh hemostasis dalam sel. Autophagy ini dapat menyeleksi sendiri protein yang rusak atau disfungsi protein atau organ yang rusak dalam model agrephagy, mitophagy, retikulophagy, ceophagy, rexophagy,
dan akan membuatnya menjadi sampah dan akan membentuk blok protein yang baru dan akan mengakibatkan penyembuhan dari sel. Ini adalah autophagy pathway. Di sini bagaimana autophagy ini tergantung kondisi akan menyebabkan keseimbangan dari massa otot dan kekuatan otot. Apabila sel terinduksi IGF-1, dia akan mengakibatkan aktivasi dari PIGK dan akan menyebabkan aktivasi AKT atau PKB dan akan menyebabkan anabolik proses. Sedangkan apabila sel terpapar signal atrofi, contohnya TNF-alpha, TWEK, dan lain sebagainya, mengaktifasi NF-kappa beta dan menyebabkan proses katabolik. Di sini akan terjadi keseimbangan antara massa otot dan kekuatan otot. Disebutkan juga peneliti ada ubiquitin proteasome system. Ubiquitin proteasome system adalah pathway untuk regulasi dari protein dan memperoleh keseimbangan hemostasis. Termasuk di dalamnya adalah target substrate yang menyebabkan perlekatan yang kovalen dari ubiquitin molekul dan beberapa breakdown dari subsequent pada target protein oleh 26S proteasome. UPS ini mempunyai beberapa enzim diregulasi oleh beberapa enzim yaitu E1, E2, dan E3. Nah, UPS akan menginduksi muscle spesifik ubiquitin ligase atrofin 1, MOLF1 yang akan mengakibatkan atrofi dari otot. Penuaan dikaitkan dengan penurunan dari atrofin 1 dan MOLF1. UPS ini sebenarnya tidak terlalu berperan untuk meringankan sarkopenia, tapi UPS atau ubiquitin proteasome system ini akan menyebabkan kelelahan atau kelemahan pada otot. Ditemukan juga adanya pathway dari IGF-1, AKT, dan mTOR. Jadi regulasi dari otot ini membutuhkan metabolisme dari insulin-like growth factor 1 atau IGF-1 yang akan meregulasi transkripsi dari AKT dan FOXO dan akan mengakibatkan upregulasi target dari mTOR pada skeletal muscle. Dari binding atau binding pada insulin dan IGF-1 dengan reseptor membran akan mengaktifasi AKT atau mTOR mediated signal transduksi dan menginhibisi proteolisis dan mengakibatkan pertumbuhan dari skeletal muscle. Ditemukan juga adanya hubungan myostatin dan autophagy. Peningkatan dari myostatin diasosiasikan dengan patogenesis pada skeletal muscle yang kehilangan secara berlebih atau wasting. Menandakan ini adalah downregulasi dari myostatin akan berkontribusi pada peringanan kehilangan massa otot. Defisiensi dari myostatin ini akan menyebabkan hipertrofi otot. Dan ini akan menyebabkan, dan ini sebagai target potensial untuk pencegahan dan treatment sarkopenia pada lansia. Ditemukan juga energi hemostasis yang dikontrol oleh autophagy. Jadi AMPK ini merupakan sumber energi, dia adalah major factor dan energi stress sensor pada hemostasis seluler dari massa otot. AMPK meregulasi sintesis protein dan degradasi protein pathway melalui proses autophagy. AMPK ini meregulasi autophagy dengan aktivasi dari UNC51 kinase 1 atau ULK1 dan fungsinya ini pada fosforilasi biklin. Aktivitas pada AMPK menandakan adanya cross-link antara
penuaan dengan insulin resistan dan fatty acid impairment dari fatty acid oksidasi pada hewan coba. Ditemukan juga bahwa adanya hubungan mitokondrial quality control pada pasien dengan sarkopenia, mitokondrial dysfunction, dan ada hubungannya dengan stres oksidatif. Pada penuaan, itu terjadi penurunan defektif dari mitokondria. Disfungsi dari mitokondria itu penyebabnya dari peningkatan oxidative damage, kerusakan oksidatif pada mtDNA yang disebabkan oleh ROS. ROS sendiri pada otot, apabila ROS terjadi pada otot, ini menyebabkan kerusakan yang irreversibel dan menyebabkan proses sarkopenia. Sedangkan pada penuaan pada otot terjadi penurunan kapasitas dari respiratori, peningkatan ROS, peningkatan mutasi DNA, dan akan menyebabkan involvementnya mitokondrialnya disfungsi mitokondrial pada otot. Ditemukan juga adanya dinamik mitokondrial. Mitokondrial dinamik termasuk di dalamnya biogenesis dari mitokondrial, maintenance mitokondrial pool, dan clearance dari mitokondrial yang disfungsi. Adanya keseimbangan antara mitokondrial fungsi dan fisi ini menyebabkan hemostasis. Apabila imbalance, terjadi perubahan degradasi mitokondrial yang akan menyebabkan proses patologi pada otot yang atrofi. Maintenance dari densitas pada mitokondria dan kualitasnya akan menyebabkan pencegahan pada sarkopenia. Ini juga ditemukan bagi adanya crosstalk antara autofagi dan mitokondrial dan quality control. Penuaan ini menyebabkan penurunan autofagi untuk mengkonjugasi akumulasi protein yang rusak yang mengakibatkan defisiensi autofagi lisosomal pathway. Nah, akumulasi dari disfungsi mitokondria dan kegagalan mitofagi ini berhubungan secara tidak langsung dan menyebabkan peningkatan oksidatif stres, penurunan produksi ATP, dan kegagalan katabolik seluler. Di sini saya perlihatkan bagaimana mitokondrial quality control pada sel yang muda dan sel yang tua. Pada sel yang muda, mitokondrialnya berfungsi secara normal dan mengaktifasi dan menyebabkan H2O2 yang akan mengaktifkan autofagi, di mana sinyal lipofusin ini akan normal. Sedangkan pada sel yang tua, mitokondria ini berfungsi kurang bagus. Jadi ini adalah mitokondria yang tua berfungsi kurang bagus, yaitu mengakibatkan H2O2 ini tidak bisa terautofagi secara maksimal dan mengakibatkan misdireksi dari lisosomal enzim atau LF rich lisosom. Nah, peneliti menemukan bagaimana hubungannya olahraga atau exercise dan kalori restriksi sebagai intervensi untuk mengurangi sarkopenia. Exercise ini dapat menginduksi autofagi. Pada olahraga atau exercise, dia ini akan menginduksi autofagi lewat aktivasi dari fosforilasi dari FOXO dan akan mengakibatkan gen-gen transkripsi pada autofagi associated gen. Contohnya LC3, BMIP3, dan beberapa ATG lainnya. Olahraga dapat menginduksi autofagi lewat kualitas mitokondrial. Mitokondrial dinamik itu akan berubah menurun sesuai dengan usia. Dia menyebabkan penurunan biogenesis mitokondria, kenaikan apoptosis, penurunan turnover, dan imbalance antara fisi dan fungsi dari mitokondria. Olahraga atau exercise ini dapat menyebabkan perbaikan dari beberapa aspek, contohnya aktivasi mitofagi, peningkatan sintesis ATP, hemostasis dari kalsium 2 beta, dan redox state pada otot meningkat. Beberapa muscle type specific response akan
mengalami perbaikan apabila seseorang berolahraga yang endurance dan dia akan menyebabkan PGC1 alfa, dia akan mengalami kenaikan pada otot. Kalori restriksi juga dapat menginduksi autofagi untuk pengurangan gejala sarkopenia. Nah, kalori restriction seperti apa? Kalori restriction yang tidak menyebabkan malnutrisi ditemukan dapat memperpanjang hidup atau lifespan dan sebagai intervensi pada sarkopenia yang dihubungkan dengan usia. Bagaimana caranya? Dia akan menyebabkan genome instability, pemanjangan telomer juga, dan hal ini akan menyebabkan mitokondria mengalami peningkatan efisiensi dan produksi energi atau penurunan dari mitokondrial membran potensial. Dia akan menginduksi autofagi dan akan mereduksi damage oksidatif dengan beberapa regulasi. Di sini dijelaskan di tabel bagaimana signaling pathway exercise yang akan menginduksi autofagi. Olahraga dapat mengaktifasi ATP biogenesis, hemostasis kalsium, dan state redox, dan akan mengakibatkan langsung pada metabolic skeletal muscle metabolic balance ataupun quality control pada mitokondria. Olahraga juga akan mengaktifasi AKT dan mensignalkan mTOR, menyebabkan sintesis protein meningkat, dan di sini juga dibantu oleh olahraga juga mengaktifkan AMPK, dan mengaktifasi AMPK ini mengaktifasi FOXO, menyebabkan autofagi, di mana pembentukan protein dan autofagi ini berjalan secara seimbang dan menyebabkan skeletal muscle ini akan menyebabkan keseimbangan antara protein sintesis dan autofagi. AMPK juga akan menyebabkan mitofagi, di mana dia terjadi mitofagi dan terjadi exercise ini akan mengaktifasi PGC1 alfa yang menyebabkan biogenesis mitokondrial. Nah, mitofagi dan biogenesis mitokondrial berjalan secara seimbang, di mana quality control dari mitokondria termasuknya balance. Di sini dia dapat menyebabkan quality control memprevent dari sarkopenia. Untuk kesimpulan dari jurnal ini, jadi ada beberapa faktor yang dapat meregulasi proses autofagi, termasuk di dalamnya peningkatan atau stres oksidatif, kenaikan apoptosis ataupun penurunan ATP produksi dari ATP. Eksesif autofagi dapat menyebabkan sel ini autofagik dan mati dan menyebabkan kehilangan massa otot. Untuk treatment ataupun pencegahan dapat dilakukan dengan cara olahraga. Demikian untuk presentasi saya pada siang hari ini. Ini adalah referensi saya mendapatkan jurnalnya. Mohon maaf, dokter ini apabila terdapat salah kata. Semoga presentasi saya berguna. Terima kasih sebelumnya. Saya izin stop untuk sharing.